Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaningtia selaku Ketua dan Founder dari Pitatoska Indonesia. Halo teman-teman, selamat malam. Beberapa waktu lalu teman-teman mungkin pejuang tiroid menyaksikan Instagram Live Pitatoska dengan topik penanganan terpadu pada gangguan struktural khususnya dengan kanker tiroid seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin sudah familiar gitu terkait dengan gangguan tiroid itu apa aja gitu. Saya di sini mau menyapa dulu nih teman-teman. Dari mana aja coba tolong di-share, di komen. Dari domisili mana teman-teman semuanya? Selamat malam. Halo. Semoga sehat selalu dari semua pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Halo dari Ngawi. Nah, di sini merupakan Instagram Pitatoska di tahun 2021 dalam rangka masih memperingati bulan kesadaran kanker tiroid sedunia gitu ya. Jadi kemarin gitu Instagram Live yang kemarin karena pembahasannya sudah kanker tiroid, ada juga gangguan tiroid yang ini ya perlu dibahas gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat, yaitu adalah gangguan fungsi yang merupakan hal yang utama juga dalam hal gangguan di kelenjar tiroid ini. Ada dari Batam, ada dari Padang, Surabaya, Semarang. Halo semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat ya kondisinya. Jadi bisa menyimak Instagram Live di malam hari ini yang khusus kita akan bahas yaitu adalah penanganan terpadu pada gangguan tiroid. Oke, nah Instagram Live kali ini disponsori oleh PT Merck Tbk dan juga PT Secara Subur Abadi dengan produknya Fufang Ejiao Jiang yang merupakan peningkat daya tahan tubuh dan stamina. Oke, saya sebelum menginvite kedua narasumber yang mungkin ya teman-teman sudah melihat gitu ya di postingan Pitatoska, ada pejuang tiroid yang baru, ada yang pejuang tiroid lama melihatnya. Ini adalah dokter pendamping Pitatoska. Yang pertama adalah Dr. Robiqul Ihsan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, magister kesehatan. Beliau merupakan dokter endokrin. Nah, siapa yang sudah familiar dengan kata-kata endokrin? Jadi gangguan tiroid ini ditangani di penyakit dalam, gangguan fungsi ya lebih tepatnya. Khususnya subspesialis endokrin. Nah, beliau berpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, satunya lagi adalah narasumber yang tidak ketinggalan betul-betul ahli di bidangnya, yaitu spesialis kedokteran nuklir. Nah, mungkin teman-teman ada yang juga pernah dengar istilah ablasi, istilah iodium radioaktif. Nah, ini beliau pakarnya nih. Nanti apa kaitannya gangguan fungsi, si gangguan fungsi ini dengan kedokteran nuklir? Beliau adalah Dr. Stepanus Masora, spesialis kedokteran nuklir teranostik molekuler konsultan yang akan menjadi narasumber hari ini dan berpraktik di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Nah, jadi ada dua dokter, Yogyakarta dan Surabaya. Mungkin ada pasien-pasien kedua dokter ini, baik itu Dr. Robi ataupun Dr. Stepanus. Ada dari Bandung, ada dari Sawah Lunto, Pangkalan Bun, hadir ya semuanya ya. Ada dari Berau, Masya Allah, ada dari Jogja nih mungkin pasien dari Dr. Robi, ada dari NTT, Lewoleba, halo, sehat ya semuanya ya. Kita coba untuk sekarang fokus betul-betul di diskusinya, nanti tanya jawab apapun terkait dengan topik ini teman-teman, mohon untuk share pertanyaannya melalui kolom pertanyaan question box atau juga bisa di kolom komen. Tapi sebelum share pertanyaan kita dengarkan dulu ya penjelasan materi dari kedua dokter tersebut. Dari Purwokerto hadir, Bali hadir, terima kasih semuanya sudah berkenan untuk join di Instagram Live Pitatoska. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mengundang Dr. Robi dan juga Dr. Step hadir di Instagram Live kita. Dari Jakarta juga hadir, alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya. Selamat malam Dr. Robi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Senang Jelas sekali. Ya suaranya ya? Jelas, alhamdulillah dok. Iya. Senang sekali Dr. Robi sudah bisa berkenan hadir. Kita berdiskusi ya dok ya, membagi ilmu di sini. Iya.
langsung dengan pakarnya. Nah, ini tadi saya sedikit bridging ya dok ya, bahwasannya Pita Tosca terdiri dari pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Tadi saya ngelihat nih teman-teman banyak sekali dok dari seluruh Indonesia nih sepertinya hadir Alhamdulillah ya. Ada juga pasien bisa dokter Robi. berkumpul. Iya, terima Ya, kasih. Nah, ini mungkin sebelum kita undang dokter Stefanus, kita coba untuk mendengarkan ya dok ya, bagaimana sih gangguan fungsi itu gitu ya. Mungkin teman-teman ya, eh, apa ya, kayak masih bingung. Untuk pejuang tiroid yang lama sih udah oke-oke ya, udah mungkin paham, udah siapin pertanyaan nih. Tapi yang baru-baru juga kita merefresh ingatan kita, mungkin ada yang ilmu terbaru gitu ya. Kita bisa dengarkan dari dokter Robi. Monggo silakan ya, waktunya dokter, dipersilakan. ya. Terima kasih Mbak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Waalaikumsalam. semuanya, sehat ya. Ini Sehat, ada amin. yang sudah jam 9 berarti ya. Kalau di Jam 8 dok. Ada timur, yang 9 juga, di ya timur betul. ya kan jam Ya, 9 ya ya. betul, Sudah betul. sudah mau tengah. Baik ya, tapi masih semangat ya. Semoga sehat semua. Baik, terima kasih atas undangan dan kesempatannya ya untuk bisa bergabung di Pita Tosca, IG Live Pita Tosca, berbagi pengalaman dan juga sharing terkait dengan bagaimana tata laksana gangguan tiroid ya. Secara singkat saja ya mungkin ya Mbak Astri ya, bahwa Siap dok. kita tahu di tubuh kita ini ada namanya metabolisme tubuh ya, metabolisme tubuh. Artinya tubuh atau sel kita ini bekerja, ada yang mengatur ya. Salah satu hormon yang mengatur aktivitas metabolisme kita adalah hormon tiroid ya. Nah, sesuai dengan namanya hormon tiroid, maka hormon ini diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, secara umum kelenjar tiroid yang ada posisinya di leher ya, terutama di kalau ada jakun ini ya, di bawah jakun kanan kiri ada dua seperti lambangnya Pita Tosca ya, Ini ya dok itu ya. kupu-kupu gitu Kupu-kupu ya, ya ya, dok ya. ya. Itu jadi ada dua bagian besar yang disambung dengan jembatan ya, namanya ismus. Itu berfungsi untuk memproduksi hormon ya, memproduksi hormon yang tentunya sesuai kebutuhan tubuh gitu. Jadi selalu ada komunikasi antara tubuh dengan kelenjar tiroid sebagai pabrik hormon untuk bisa saling berkomunikasi berapa perlunya gitu ya. Kalau kelebihan akan diturunkan produksinya, kemudian kalau kekurangan akan ditambah gitu. Sehingga secara umum metabolisme di dalam tubuh bekerja secara normal gitu. Nah, itu adalah fungsi utama dari hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, tentunya namanya saja juga penyakit ya, berarti ada kondisi yang di luar normal ya, di luar normal. Apa itu yang bisa terjadi? Paling sering adalah adanya gangguan komunikasi ya, gangguan komunikasi antara apa yang dibutuhkan tubuh dengan apa yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kalau kemudian kelenjar tiroid itu memproduksi hormon berlebihan, itu yang kita namakan sebagai hipertiroid tadi ya, atau peningkatan kadar hormon di dalam tubuh yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya, karena adanya kegagalan komunikasi tadi. Sedangkan kalau kegagalannya itu adalah produksi hormonnya berkurang, maka kita kenal sebagai yang kita namakan sebagai hipotiroid ya. Nah, karena tadi untuk mempertahankan status fungsi metabolisme, maka kalau yang hiper, tentunya metabolisme di dalam tubuh akan menjadi sangat tinggi atau meningkat. Itu yang kemudian muncul sebagai gejala-gejala ya, gejala yang mungkin teman-teman sekalian yang dulu mungkin dengan hipertiroid pernah mengalami itu ya, kemudian ada rasa berdebar, banyak berkeringat, mudah Bisa di lelah, telapak tangan ya. aktivitas. Iya, itu basah gitu ya. Kemudian apa? Bergetar atau Tremor tremor, ya dok. terutama berdebar ya. Dan metabolisme meningkat itu akan membutuhkan energi yang banyak, sehingga mungkin teman-teman akan merasakan kok berat badannya turun terus walaupun makannya banyak, karena metabolisme yang sangat tinggi di dalam tubuh ya. Nah, itu yang kemudian muncul sebagai hipertiroid. Nah, nanti penyebabnya akan banyak ya, ada beberapa, yang paling sering adalah terkait dengan autoimun, yaitu Nah, penyakit betul. Graves yang nanti sering menjadi topik ya di bahasan-bahasan Pita Tosca. Itu adalah penyakit autoimun tiroid, Graves, berupa Graves.
Sedangkan yang hipotiroid, ya ini nanti ada kaitannya dengan Dr. Stefanus juga ya, bahwa hipotiroid ini ada yang memang sebagai penyakit atau malah sebagai salah satu terapi ya, terapi yang kemudian menjadi hipotiroid gitu. Nah itu tentu akan menjadi pilihan kalau seseorang itu kemudian dibuat hipotiroid, tentunya akan ada pertimbangan manfaat yang lebih ya dibanding kalau kondisi tertentu, misalnya pada penyakit hipertiroid yang tidak bisa terkendali, itu akan dilakukan terapi ablasi tiroid untuk menghabiskan ya kelenjar tiroidnya. Itu tentu ada pertimbangannya. Begitu juga dengan pasien-pasien dengan kanker tiroid ya, daripada itu tumbuh lagi, maka kemudian dihilangkan atau dihabiskan sel sisanya. Nah, kalau hipotiroid seperti itu ya tentunya tidak ada kemampuan kelenjar untuk memproduksi hormon. Sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan hormon, maka dibutuhkan adanya suatu pemberian hormon dari luar ya, berupa obat-obatan. Jadi itu yang sifatnya adalah berhubungan dengan status atau fungsi dari kelenjar tiroid. Jadi begitu ada gangguan fungsi, maka produksi hormon itu bisa meningkat maupun berkurang. Sedangkan yang kemarin habis dibahas ya tentang kanker tiroid ya kemarin ya, sebelum ini ya. Iya, saya sempat masuk tapi tidak lama itu. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan gangguan struktur ya. Gangguan struktur itu ya. Ada benjolan ya, kemudian berbentuk ada yang kista, ada nodul yang sifatnya kemudian bisa jinak, bisa ganas. Jadi secara umum ada dua hal yang penting, kekelainan atau gangguan tiroid ada yang berupa fungsi, yang berikutnya adalah yang berupa struktur. Tadi. Ya. Mungkin sekilas mungkin itu yang bisa biar nanti banyak diskusi kitanya ya. Siap Dok. Oke, terima kasih Dokter Robi atas penjelasannya. Nah ini benar-benar ya teman-teman dari tadi mendengar penjelasan dari Dokter Robi ini sudah muncul pertanyaannya banyak sekali ya. Bahwasannya gangguan fungsi itu ada ini ya Dok, ada hipertiroid tadi disebutkan. Hipertiroid pun ada macam-macam ya. Ada hipertiroid yang murni betul-betul karena kelebihan produksi hormon TSH atau tiroid, hormon tiroid, dan juga ini ya dari autoimun tiroid atau disebut Graves disease. Nah kemudian ada hipotiroid ya Dok ya, bahwasannya ini kekurangan produksi hormon tiroid di dalam tubuh, dan juga ada penyebab lain mungkin dari autoimun tiroid yaitu Hashimoto. Nah tadi dokter sempat menyinggung terkait dengan penanganan yang terpadu ya Dok ya dari gangguan fungsi ini juga dari sisi spesialis kedokteran nuklir. Nah kita undang langsung untuk Dokter Stefanus untuk hadir sebentar Dok. Di sini, nah untuk penanganan terpadunya ini baik dari sisi farmakoterapi yaitu dari endokrin dan juga ada dari kedokteran nuklir. Soalnya teman-teman pejuang tiroid ini kadang-kadang masih kebingungan gitu ya, bagaimana sih penanganannya. Nah, alhamdulillah terima kasih Dokter Stefanus sudah hadir di sini. Nah, selamat malam. Selamat malam Dokter Stefanus. Sehat ya Dokter. Selamat malam Mbak Astri, Dokter Robi. Iya, selamat malam Dokter Stefanus ini spesialis kedokteran nuklir, di mana memang tadi Dokter Robi sempat menyinggung nih Dok tentang materi penanganan dari hipertiroid ya, dari gangguan fungsi hipertiroid dan juga kanker tiroid. Nah mungkin bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana sih penanganannya dan bagaimana terapi, apa itu terapinya gitu Dok ya. Mau nggak? Silakan waktunya Dokter Step. Oke, terima kasih. Nanti saya singkat aja, nanti mungkin akan banyak didiskusi ya Mbak Astri ya. Siap. Ya. Selamat malam, disapa dulu teman-teman Vita Tosca, pejuang tiroid yang lain, dimanapun berada. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kalau kita mengacu pada istilah radiotiroablasi, itu memang ada tiga suku kata di dalamnya, yaitu ada radio, tiro, dan ablasi. Nah, ablasi sebenarnya istilah umum sebenarnya. Jadi apakah dia dioperasi, apakah dia menggunakan radiofrekuensi ablasi, itu sebenarnya ablasi semua adalah istilah yang umum. Jadi istilah untuk menghilangkan atau bablas. Nah, untuk di kedokteran nuklir sendiri memakai radioaktif iodin. Kalau misalnya kita mau lebih sedikit nyelimet, namanya radioaktif iodin 131 ya. Nah, itu radioaktif iodin untuk untuk mengablasi tiroid, sehingga
muncullah istilah namanya radiotiroablasi. Jadi nanti teman-teman teman-teman petir atau Pita Tosca jangan sampai disalahartikan dengan radiofrekuensi ablasi ya. Itu punyanya Dr. Robi itu. Iya. Ya. Jadi untuk istilah radiotiroid ablasi sebenarnya itu terapi yang kalau misalnya untuk gangguan fungsi itu kita khususkan untuk terapi untuk hipertiroid, atau yang paling banyak saat ini adalah ya Graves' disease atau penyakit autoimun Graves' disease. Ya, kalau untuk hipotiroid sendiri tidak ada tempat untuk kita lakukan radiotiroablasi. Nah, radiotiroablasi sebenarnya menggunakan seperti saya bilang tadi, dia menggunakan yodium. Kenapa? Karena pasti teman-teman semua mengetahui bahwa kelenjar tiroid kita ini, telanjang tiroid itu menangkap yodium secara normal di dalam makanan atau di dalam minuman dan mungkin obat-obatan. Nah, oleh karena secara normal yodium itu menangkap di tiroid, maka kita dapat menggunakan suatu iodium yang dalam bentuk radiasi untuk mengablasi. Kenapa? Karena tentu tubuh akan mengenali si iodium ini seperti iodium yang sama seperti iodium yang ada di dalam makanan atau di dalam minuman, sehingga nantinya pada saat dia masuk, maka kemudian akan bisa menghancurkan sel-sel tiroid itu dari dalam. Nah, seperti yang Dr. Robi tadi mengatakan bahwa ujung-ujungnya ialah hipotiroid, betul, ya. Kenapa? Karena efek samping yang tidak bisa kita pungkir, yang kita tidak bisa singkirkan adalah memang hipotiroid. Kenapa? Karena tujuan kita memang adalah untuk mengablasi sel-sel tiroidnya. Apakah memang suatu saat nanti dia masih panjang waktunya sampai dia jatuh kepada hipotiroid, ataukah mungkin dalam 3 bulan kemudian dia langsung hipotiroid. Nah, itu tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa juga memprediksi, ya. Tetapi memang ada beberapa situasi klinis di mana kita harus cepat mungkin membuat orang itu hipotiroid. Memang ada seperti itu, dan ada juga mungkin yang ya kita pelan-pelan aja karena keadaan klinisnya tidak harus cepat mungkin untuk dibuat hipotiroid. Nah, untuk hipotiroid sendiri, hipotiroid yang memang juga banyak terjadi, di mana ada yang autoimun, ada juga yang karena infeksi, ya. Nah, untuk hipotiroid sendiri, kita tidak bisa melakukan radiotiroablasi. Kenapa? Karena kebanyakan untuk pasien-pasien yang sudah jatuh dalam keadaan hipotiroid, tentu kita akan berikan dia hormon levotiroxin, ya, untuk mengganti hormonnya yang sudah tidak ada atau tidak diproduksi lagi oleh kelenjar tiroid. Nah, di dalam kedokteran nuklir sendiri bisanya adalah untuk diagnosis kalau misalnya hipotiroid, ya, terutama untuk kalau misalnya pasien-pasien pada anak. Ini penting banget kita melakukan diagnosis dini hipotiroid pada anak. Karena apa? Karena kasus-kasus pada anak itu walaupun dia kongenitalnya ada bermacam-macam, sehingga kita harus mengetahui untuk apa, bukan untuk pengobatan, enggak, karena pengobatannya tetap sama, adalah menggunakan levotiroxin, tetapi untuk follow up-nya ke depan. Kenapa? Karena ada yang cuma gangguan fungsi, dishormonogenesis, ya. Ada yang memang gangguan anatomikal, memang tidak terbentuk, ada yang terbentuknya cuma sebagian, ada yang letaknya ektopik. Nah, itu tentu dengan kita menggunakan imaging dengan kedokteran nuklir, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada namanya imaging dengan thyroid scan. Nah, itu sangat penting artinya di dalam mendiagnosis hipotiroid. Tapi sekali lagi bahwa memang kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, "Dok, saya hipotiroid, bisa nggak di nuklir?" Nggak bisa. Nanti malah berkurang banget ya, Dok, ya? Iya. Jadi mau apa yang mau nangkap, lah, mau memang tiroidnya memang sudah tidak berfungsi, yang menangkap iodium siapa? Ya, itu. Terima kasih, mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang di dalam diskusi. Terima kasih, Mbak Astrid. Baik, terima kasih Dr. Robi dan juga Dr. Stepanus atas materinya. Bahwasannya, nah ini perlunya ada penanganan terpadu ya, Dok, ya, dari kedokteran nuklir dan juga endokrin. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, ini ada dokter ahlinya nih. Saya tadi sengaja untuk mematikan kolom komentar supaya teman-teman fokus untuk mendengarkan. Nah, silakan untuk bisa mulai bertanya ya di kolom komentar bisa, atau di chatbox Pita Tosca Indonesia dengan mengetikkan nama, kemudian usia, domisili, dan juga pertanyaannya apa gitu ya, gangguan tiroidnya apa. Nah, yang sudah masuk ini ada di saya bacakan dulu ya, Dok, ya, di kolom
question, yaitu ini. Oke, nah ini tadi kan Dokter Robi sempat menyinggung ya dok ya terkait dengan Hashimoto tiroiditis ya, atau penyebab dari gangguan tiroid hipotiroidnya. Untuk penyakit Hashimoto nih dok, untuk pertanyaan untuk Dokter Robi dulu ya Dokter Step, apakah bisa hamil dok pejuang tiroid dengan Hashimoto, dan apakah boleh minum susu promil untuk promil ini dok? Ya, baik, langsung aja ya ini Mbak Afi ya. Silakan. Langsung ya, baik. Jadi prinsipnya kelainan fungsi pada kelenjar tiroid itu apabila kemudian dinormalkan ya dengan berbagai cara tadi ya juga disampaikan oleh Dr. Stefanus, misalnya yang hiper kemudian dibutuhkan radiotiroablasi, kemudian mendapatkan terapi levotiroxin. Prinsip atau tujuan utamanya adalah mengembalikan kadar hormon di dalam tubuh ya. Selama kadar hormon di dalam tubuh itu kemudian dikembalikan atau dicukupi, maka metabolisme di dalam tubuh akan kembali seperti normalnya. Nah tentunya kalau sudah seperti itu, kemudian bagaimana dengan contohnya masalah kehamilan. Prinsipnya pada proses kehamilan, selama kadar hormon itu tercukupi dengan baik, maka proses pertumbuhan dari janin juga akan baik ya, istilahnya pertumbuhannya akan baik. Nah, untuk kehamilan hanya yang penting bahwa kadar hormon di dalam tubuh itu akan mengalami proses peningkatan kebutuhan. Karena nanti jelas ya, kalau kita tahu bahwa kalau diperkirakan itu berat badan kita dan kebutuhan hormon tiroid itu kurang lebih 1 sampai 1,5 mikrogram ya per kilogram berat badan. Jadi seandainya kalau seseorang mendapatkan Hashimoto kemudian betul-betul habis ya di kelenjar tiroidnya tidak bisa memproduksi hormon, maka kita bisa menggunakan perhitungan ya kasarnya adalah 1 sampai 1,5 mikrogram per kilogram berat badan. Artinya apa? Selama proses kehamilan akan terjadi proses peningkatan berat badan ya. Nah itu yang kemudian harus perlu penyesuaian. Jangan sampai awal kehamilan hanya misalnya 50 mikrogram kebutuhannya, padahal berat badannya naik 20 kilo misalnya, maka kebutuhan hormon tiroidnya juga harus ditambah atau dinaikkan dosisnya supaya tetap tercapai kadar hormon yang normal di dalam tubuh. Ya. Sehingga kalau itu sudah tercapai ya tidak ada masalah, mestinya kehamilannya akan baik-baik saja. Ya. Nah kalau untuk susu promil boleh-boleh saja ya, sebenarnya tidak ada yang menghambat ya, hanya tadi kaitannya dengan misalnya cara minum obatnya ya, cara minum obat untuk levotiroxin pada saat kondisi dalam perut kosong ya. Kalau susu promilnya pagi ya diseling antara minum obat dengan minum susunya, mungkin tidak boleh terlalu dekat ya, mungkin setengah sampai 1 jam berikutnya. Itu prinsipnya. Jadi boleh saja. Dan yang penting bahwa bisa hamilnya ini karena sudah menikah ya. Sudah punya suami maksudnya. Kalau belum punya suami nggak bisa hamil ya walaupun normal. Betul. Oke. Terima kasih Dokter Robi atas penjelasannya. Nah ini teman-teman buat pejuang tiroid nggak cuma Hashimoto ya dok ya. Bahwasanya seluruh pejuang tiroid ini tetap optimis ya. Jangan sampai kita pesimis untuk aduh katanya gitu ya. Jadi kayak mendengar katanya nih, apalagi Dokter Stefanus nih ya, biasanya mungkin teman-teman sering lihat gitu ya di Vita Tosca, susah hamil, ini gimana dong tips untuk hamil ya? Itu tadi, jadi yang penting adalah penyesuaian dari dosis obat yang untuk, ini ya dok ya, mengatur kadar TSH dalam tubuh ya. Kalau sudah normal, go ahead, silakan. Dan itu tetap dipantau oleh endokrinnya atau dokter yang menangani dan juga obsginnya nanti ya dok ya untuk program hamil ini. Jadi jangan khawatir, tetap akan semua itu kuasa Allah untuk menentukan, kuasa Tuhan kita. Terima kasih atas jawabannya Dokter Robi. Nah ini ada pertanyaan lanjutan. Oke sebentar tadi mana? Masih dengan Hashimoto tiroiditis ya dok ya. Bagaimana cara menurunkan kadar anti TPO pada Hashimoto dok? Iya, jadi TPO antibody ini kan memang terbentuk ya karena autoimunitas yang ada di dalam tubuh. Jadi, nah ini sifatnya memang ada dua faktor ya, genetik dan epigenetik terjadinya suatu imunogenisitas atau hiperautoimunitas. Jadi kalau seperti itu ya
tergantung dengan proses adaptasi di dalam tubuh. Karena ini adanya antigen yang kemudian direspon terbentuknya antibodi berlebihan di dalam tubuh. Nah, proses terbentuknya antibodi berlebihan ini pada masing-masing orang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya sebenarnya TPO antibodi yang masih tinggi, maka proses terjadinya radang atau proses imunnya ini masih berlebihan. Ini yang kemudian akan menyebabkan risiko kerusakan yang masih berjalan pada Hashimoto tiroiditis. Tapi perlu diingat, kadangkala ya pasien-pasien dengan Hashimoto tiroiditis itu anti-TPO-nya masih tinggi, padahal kalau kita cek tiroglobulinnya sudah tidak ada. Ya. Artinya apa? Artinya ya sudah, bahwa sebenarnya tidak perlu diturunkan pun hormon tiroid itu sudah tidak diproduksi lagi, karena hampir bisa dikatakan sel tiroidnya sudah rusak semuanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu berpatokan, ya, tidak perlu berpatokan pada bagaimana TPO antibodi ini bisa turun. Karena ada beberapa pasien yang sampai bertahun-tahun antibodinya masih tinggi terus, hampir ribuan terus. Tetapi begitu kita lihat bahwa tiroglobulin, kalau kita mau cek, ya, tiroglobulinnya ternyata sudah sangat rendah. Artinya memang sudah tidak ada kelenjar atau folikel tiroid yang berfungsi secara normal. Sehingga ya sudah, toh TPO antibodi yang tinggi itu tidak akan menyebabkan kemana-mana gitu istilahnya. Jadi dia hanya bekerja terkait dengan masalah kerusakan di folikel kelenjar tiroid. Jadi kalau walaupun tinggi, tetapi kelenjar tiroidnya memang sudah tidak ada produksi hormon lagi, tidak perlu dikhawatirkan antibodinya itu walaupun tetap masih tinggi. Jadi itu bukan merupakan patokan ya istilahnya. Karena bisa saja antibodi TPO-nya sudah rendah, tetapi kelenjar tiroidnya memang sudah kadung rusak atau kelenjar tiroidnya sudah rusak, jadi akan sama saja. Tidak kemudian berarti bahwa akan terjadi proses replikasi atau proses perbaikan itu belum tentu bisa seperti yang diharapkan, walaupun TPO antibodinya sudah rendah. Gitu. Baik. Mungkin itu jawabannya. Ya. Nah, itu terkait dengan pemeriksaan rutinnya gitu, Dok, untuk cek. Berarti tiroglobulin itu juga penting ya, Dok ya, selain TSH rutin ya, Dok ya, untuk bagi pasien Hashimoto. Ya, karena begini, karena tadi bahwa kemudian tingginya TPO antibodi itu kemudian tidak menjadi patokan. Ya. Yang perlu dipatokan adalah biasanya kadar dosis. Dosis kalau sudah mendekati 1 bahkan 1,5 mikrogram per kilogram berat badan baru normal, itu bisa dikatakan kelenjar tiroidnya itu mungkin kurang dari 10% sisanya. Gitu. Itulah kenapa kemudian dokter-dokter tidak menyarankan coba cek tiroglobulin, cek ini, karena biasanya sudah bisa kita lihat. Kalau dosisnya yang dibutuhkan tinggi, ya, tadi 1 sampai 1,5 mikrogram per kilogram berat badan, perkiraan dari studi-studi yang ada itu sisa atau sel kelenjar tiroid yang masih berfungsi baik itu kurang dari 10%. Jadi artinya ya sudah, berarti bisa dikatakan tetap nanti selamanya akan membutuhkan hormon tiroid dari luar. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena yang diminum juga hormon yang bisa dikatakan sama persis dengan kelenjar tiroid ya. Hanya pabriknya sudah tidak bisa dipakai, ya sudah kita dapat dari luar, selama itu bisa dikontrol dengan normal, ya akan sama seperti kondisi sehat seperti lainnya gitu ya. Baik, oke, berarti ya pentingnya untuk cek ya juga ya, Dok ya, mengetahui dosis dari obat itu sendiri ya, dan itu aman ya, Dok ya, untuk si levothyroxine ini, karena itu hormon dari tubuh juga ya, maksudnya untuk kesesuaian dengan yang tubuhnya nggak bisa menghasilkan si hormon tiroid, akhirnya diganti. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, ini dari tadi sudah banyak sekali pasien hipertiroid ya ini yang sudah mengantri pertanyaan terkait dengan Graves. Saya akan membacakan sebentar. Oke, mana tadi? Oke. Satu dulu. Nah, untuk penderita hipertiroid nih, Dok, untuk Dokter Robi, setelah itu kaitannya dengan spesialis kedokteran nuklir ya. Apakah ada pantangan untuk penderita hipertiroid nih, Dok? Pantangan makan? Wah, pantangan makan ya? Secara umum sih tidak ada ya, tidak ada pantangan makan. Hanya memang di beberapa studi
itu disebutkan. Ini hanya sangat spesifik. Ya. Orang-orang yang ada di pesisir ya, daerah pesisir pantai dan yang lainnya ya, di mana penduduk memang sebagian besar menggunakan hasil olahan ya, hasil olahan dari ikan ya, ikan atau makanan-makanan laut yang kemudian diawetkan ya, diawetkan dalam konteks supaya bertahan lama gitulah istilahnya. Tapi itu dikonsumsi secara terus-menerus bertahun-tahun oleh suatu populasi yang kemudian menyebabkan kadar iodium yang dikonsumsi itu cukup tinggi. Ya. Itu yang kemudian menyebabkan kondisi pasien-pasien dengan gangguan tiroid, terutama hipertiroid, itu mengalami istilahnya kesulitan dalam mengontrol kadar hormon tiroidnya. Tapi itu kan hal yang sangat spesifik ya di daerah atau di populasi tertentu, dan itu tentunya membutuhkan kadar misalnya garam dengan iodium yang sangat tinggi, sehingga kalau untuk konsumsi makanan normal secara umum ya artinya tidak berlebihan, saya rasa kok tidak ada sampai saat ini konsumsi makanan yang khusus yang harus dihindari pada pasien-pasien dengan hipertiroid ya. Baik, terima kasih. Itu, nah, ya. Terima kasih Dokter Robina. Ini mungkin ada kaitannya ya dok ya, pantangan makan atau mungkin bukan pantangan kita bilang, tapi diet untuk penderita atau pejuang hipertiroid yang sedang akan melakukan ablasi. Nah ini kaitannya dengan Dokter Stepanus Masora. Monggo Dokter Step, ini dietnya seperti apa sih gitu ya? Lebih ke arah sana. Ya terima kasih Mbak Astrid. Memang berbeda antara kita diet sebelum terapi untuk ablasi dengan iodium 131 dengan diet sehari-hari. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai diet untuk sebelum terapi iodium 131 ya. Namanya saja terapi dengan iodium 131, tentu kalau misalnya kita mau memberikan iodium 131 nanti dalam bentuk diminum, maka tentu kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung iodium yang terlalu banyak. Jadi tentu kita harus yang Dokter Robi tadi bilang, makanan-makanan yang terlalu tinggi iodium, makanan-makanan olahan dari laut, makanan-makanan yang raw food dari laut, itu memang kita harus hindari sedapat mungkin. Kenapa? Karena memang ketika nanti iodium dalam tubuhnya terlalu tinggi atau dalam tiroidnya terlalu tinggi, maka pada saat kita berikan iodium yang cuma sedikit itu dalam bentuk radioaktif, maka dia akan tertolak, dia tidak bisa masuk ke dalam tiroid lagi. Sehingga nantinya terapi iodium yang gunanya untuk mengablasi, jadi mungkin masuk cuma sedikit, jadi tentu nanti efektivitasnya akan berkurang. Juga dengan makanan-makanan yang memang ada beberapa makanan lagi yang memang terlalu tinggi iodium, itu memang kita harus hindari. Nah, untuk yang diet sehari-hari sebenarnya nggak usah seperti Dokter Robi bilang tadi, nggak usah terlalu kita pikirkan yang terlalu sampai nyelimet ya, sampai katanya kubis dan segala macam itu jangan sampai dimakan sama sekali, nggak usah ya. Silahkan dimakan tetapi dalam bentuk ya dalam jumlah yang wajar ya. Memang ada penelitian mengatakan bahwa beberapa macam namanya yang kubis dan lobar dan segala macamnya itu adalah kalau misalnya kita baca sedikit itu adalah sayur-sayuran yang namanya cruciferous atau zat yang mengandung zat anti tiroid. Jadi memang kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, yang sangat banyak, itu memang akan mengganggu. Tetapi ya kalau kita di Indonesia sih Terputus ini. Iya, sepertinya terputus nih sinyalnya Dokter Stepanus. Oke, kita sambil menunggu Dokter Stepanus. Ya, oke dok. Jelas lagi ya. Iya. Jadi memang penelitian-penelitian di luar negeri itu kadang-kadang memang melibatkan orang-orang yang memang konsumsinya makanan-makanan cruciferous dalam jumlah yang banyak. Jadi memang akan berdampak. Tetapi kalau dalam konsumsi yang normal, itu saya sih rasa biasa-biasa aja, jangan terlalu dipermasalahkan. Jadi jangan-jangan nanti nggak bisa makan apa-apa nanti. Terutama kadang-kadang
sampai nanti harus ngejar-ngejar garam Himalaya. Nah itu aduh itu sudah mahal lagi, nggak usah, jangan terlalu dibuat masalah deh, biasa-biasa aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Stefanus atas penjelasannya. Nah, itu teman-teman ya, intinya kalau diet untuk khususnya untuk hipertiroid gitu ya, pejuang hipertiroid karena tadi membahas itu, jangan sampai terlalu banyak mungkin ya. Konsumsinya jangan berlebihan intinya ya, Dok ya. Untuk makanan-makanan dengan iodium atau kandungan iodium yang tinggi. Nah, khususnya untuk yang diet ablasi, yang akan ablasi, nah ini patuhi dokternya sarannya apa gitu ya, untuk biasanya tuh dikasih panduan ya Dok ya, sebelum ablasi, seperti itu ya Dok ya? Iya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ini banyak sekali ya pertanyaannya. Nah ini untuk kedua dokter, Dokter Robi dulu mungkin ya. Dokter, saya penderita penyakit Graves tapi kondisinya leher saya ini tidak rata Dok, ada benjolan. Nah ini apakah mungkin terjadi? Jadi mungkin ada gangguan fungsi dan gangguan struktural, dan bagaimana penanganannya? Apakah bisa diobati atau diablasi dokter? Mungkin Dokter Robi dulu dari sisi gangguan fungsinya. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan juga banyak, juga beberapa pasien yang dikirim ke kita untuk memastikan. Ya. Prinsipnya adalah diagnosis dari griefnya dulu. Ya. Apakah memang sudah tegak atau belum? Ya. Karena ini nanti berkaitan juga dengan Dr. Stefanus terkait masalah manajemennya. Karena ada yang namanya nodul toksik, ya, ada toksik noduler. Jadi ada tipikalnya hipertiroid, tetapi ada benjolan di leher, kemudian tipikal grief mungkin tidak muncul, misalnya tidak ada oftalmopati atau tidak ada pembesaran di mata dan yang lainnya, maka kita harus memastikan salah satunya adalah pemeriksaan antibodi terhadap TSH reseptor. Sehingga kalau TSH reseptor antibodinya tinggi, ya ini berarti sangat mungkin memang ini grief, tapi tipikalnya ada yang tidak diffuse tapi benjol gitu nodul. Ada diffuse on nodul on diffuse istilahnya kalau di dalam klinik. Jadi benjolan merata tetapi ada benjolan lain yang kemudian tumbuh gitu. Tetapi ada beberapa pasien yang dikatakan penyakitnya adalah Graves, setelah kita tindak lanjuti antibodi TSH reseptornya itu ternyata rendah. Nah, setelah itu kemudian kami harus menyampaikan kepada sejawat terutama dari kedokteran nuklir ini mohon dilakukan sidik tiroid ya untuk memastikan apakah ini benjolannya jangan-jangan toksik noduler ya, karena kalau seperti itu treatmentnya akan dilakukan oleh Dr. Stefanus, bukan diobati terus-terusan, karena itu akan diobati terus tidak akan selesai-selesai ya, karena nodul toksiknya masih ada. Jadi itu harus dipastikan dulu. Kalau ternyata memang ada grief dan ada nodul, maka kita pastikan jangan-jangan malah nodulnya ini tidak berbahaya, artinya tidak toksik. Dia bisa saja malah kemudian tangkapan iodiumnya rendah misalnya. Maka bisa juga kemudian tetap ditindaklanjuti, kalau sulit dikontrol, kita serahkan kepada Dr. Stefanus untuk dilakukan tindakan ablasi ya, karena kita sekarang ini pendekatannya lebih memastikan ya, kalau kita sudah membuat suatu bukan konsensus ya, artinya kesepakatan begitu, kalau untuk Graves itu tidak usah lama-lama deh, kalau 1,5 tahun antibodinya nggak respon, kemudian usia masih muda, masih ada aktivitas terkait dengan masalah kehamilan dan lain-lainnya, nanti sudah kita kemudian arahkan ke ablasi, jauh lebih mudah dimonitor, kemudian efek jangka panjangnya juga lebih baik. Gitu. Mungkin itu. Oke. Nah dari sisi kedokteran nuklir sendiri itu bagaimana dok terkait dengan Graves' disease? Ya, terima kasih. Memang kalau datang dengan hipertiroid dalam keadaan diffuse, artinya ya dengan kemungkinan besar Graves tanpa nodul, itu memang lebih mudah ya Dokter Robi ya, itu lebih mudah bagi kita karena tidak terlalu banyak yang harus kita singkirkan. Tetapi kalau misalnya datang dengan nodul, itu memang yang harus ada usaha-usaha tersendiri, ada pemeriksaan-pemeriksaan tersendiri yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah pemeriksaan yang kedokteran nuklir, di mana pada saat kita lakukan scanning tiroid, maka memang ada dua kemungkinan pada saat pasien datang dengan toksik, datang dengan hipertiroid, kemudian ada nodul. Ada dua kemungkinan, apakah nodulnya itu nodul yang Dokter Robi bilang tadi, bahwa nodulnya yang aktif, yang kita mungkin sebut adalah nodul tiroid autonom.
ada juga yang sebenarnya nodulnya tidak aktif, tetapi kelenjar tiroid yang sisanya itu yang yang berbentuk kupu-kupu itu yang aktif. Nah, memang jadinya pada saat kita menemukan gambaran seperti itu, kita mengembalikan lagi ke Dokter Robi. Ini ada gambaran seperti ini, maka nanti Dokter Robi akan memilih kalau misalnya nanti ternyata nodulnya yang tidak aktif, kelenjar tiroidnya yang lainnya aktif, maka tentu akan ada 3 pilihan terapi. Apakah dengan obat anti tiroid, ataukah dengan kedokteran nuklir bisa, atau dengan operasi. Ablasi dengan operasi bisa. Ya, tetapi kalau misalnya memang gambaran tiroid scan-nya adalah nodulnya yang aktif, sedangkan kelenjar tiroidnya sendiri yang selain itu tidak aktif, maka memang dari konsensus mengatakan bahwa gold standarnya terapinya adalah dengan menggunakan kedokteran nuklir. Kenapa? Ya. Karena nantinya pada saat kita berikan iodium radioaktif, maka nanti yang nangkap iodiumnya itu yang akan hancur adalah nodulnya. Jadi sedapat mungkin nanti kejadian hipotiroid akan dihindari. Kenapa? Karena si kelenjar yang sisanya itu tidak terlalu aktif. Nanti dia akan bebas dari dari dampak dari iodium radioaktif yang diberikan yang dimakan oleh tiroid nodul itu. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi memang agak nyelimet. Ditambah lagi nanti pada saat ada nodul yang tidak menangkap iodium tiroid scan tadi itu kadang-kadang kita harus kirim ke PA dulu, atau mungkin tambahkan dengan pemeriksaan USG, ultrasound, atau dengan FNAB. Kenapa? Karena walaupun kejadiannya yang tadi malam dibahas oleh Dr. Erwin dan Dr. Yohana, walaupun kejadiannya pada pasien hipertiroid untuk CA tiroid itu sekitar di bawah 5%, itu tetap ada kejadiannya. Jadi oleh karena itu kadang-kadang kita harus agak nyelimet lagi, tambah dengan ultrasound atau tambah dengan FNAB untuk menyingkirkan bahwa betul-betul tidak ada keganasan di nodul tiroid tersebut. Baik, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Stepanus. Nah, ini sesuatu yang baru ya, mungkin didengar oleh teman-teman pejuang tiroid, bahwasanya pemeriksaan itu tidak satu dokter saja gitu ya. Nah, ini kenapa kita sebut pejuang ya Dok ya, bahwasanya kita tuh berjuang untuk menegakkan si diagnosis ini sampai penanganannya terpadu antara dokter endokrin, diarahkan direkomendasikan dirujuk kepada dokter spesialis kedokteran nuklir. Nanti kalau misalkan ada yang butuh diselamatkan ya, ini masih kondisinya masih bagus nih, tapi diperjelas dengan PA. Nah, ini kembalikan lagi ke endokrin lagi untuk di PA, mungkin ada usulan untuk USG. Nah, teman-teman jangan sampai ini ya hopeless gitu ya. Ini kita dokter, kita semuanya pengen pasien ini tuh sembuh, dalam arti ya nyaman gitu ya Dok ya. Jadi penanganannya optimal supaya bisa ini ya semuanya terlaksana dengan baik dan juga penyakitnya diangkat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada penilaian atau rekomendasi untuk ke sana, ke rekan sejawat lain, dokter yang mana, nah itu ikutin saja stepnya, alurnya seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Robi dan Dokter Stepanus atas penjelasannya. Nah, ini mungkin saya sedikit terlewat ya Dok ya. Mungkin ini pertanyaan untuk Dokter Robi, karena tadi belum dijelaskan secara detail apa sebetulnya bedanya hipertiroid biasa dengan autoimun dan bagaimana ini cara penegakan untuk membedakan gitu Dok. Apa sih pemeriksaannya gitu dari si hipertiroid biasa dengan Graves' disease? Baik. Sebenarnya saya malah tidak tahu nih artinya hipertiroid biasa. Cuman penyebabnya aja ya. Penyebabnya saja sebenarnya. Jadi hipertiroid itu banyak penyebabnya ya. Ada misalnya terkait dengan proses infeksi, peradangan yang kemudian menyebabkan rilis hormon berlebihan, misalnya begitu ya. Kemudian juga terkait dengan beberapa pengobatan ya hipertiroid yang sekunder. Jadi misalnya tumornya ada di hipofisis, TSH-nya tinggi, dia akan dirangsang produksi hormonnya sehingga hormonnya meningkat. Tapi itu bukan penyakitnya bukan di tiroidnya ya, tetapi di kelenjar hipofisis atau pituitari yang memproduksi hormon yang menyuruh kelenjar tiroid memproduksi. Itu contoh-contoh yang lain. Tetapi dari penyakit hipertiroid itu sekitar 80% ini kejadiannya adalah disebabkan karena autoimun atau Graves' disease ini tadi. Itulah yang kenapa kemudian menjadi relatif lebih populer ya Graves' disease dibanding
hipertiroid yang lain. Nah, hipertiroid yang lain ini yang mungkin dianggap hipertiroid biasa gitu tadi. Nah, untuk hipertiroid autoimun ini sebenarnya kan namanya juga autoimun, sehingga tidak adanya suatu antibodi akibat dari autoimunitas yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Nah, itu bisa dideteksi, yaitu dengan pemeriksaan antibodi yang spesifik berupa antibodi terhadap reseptor TSH namanya. Jadi TSH reseptor antibodi. Ini biasa kita gunakan untuk mendekati apakah hipertiroidnya ini karena autoimun atau bukan. Jadi bedanya hanya di situ sebenarnya, terbentuknya autoimunitas atau disebabkan oleh faktor yang lain. Nah, untuk faktor yang lain ya tentunya dihilangkan penyebabnya, dia akan hilang. Sedangkan yang autoimunitas ini yang agak lebih khusus ya, karena antibodi yang terbentuk ini karena proses yang terus-menerus, sehingga perlu tadi penanganan hipertiroid yang bisa dikatakan panjang waktunya. Bahkan sampai diperlukan mungkin entah tindakan operasi atau tiroablasi itu tadi. Jadi ini yang agak berbeda dengan penyakit hipertiroid lainnya. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah jelas sih dok, bahwasannya itu ya perbedaannya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak bingung lagi gitu ya. Oh, kok saya hipertiroid terus kok teman-teman ada yang Graves gitu. Nah ini jangan sampai jadi bingung, terus bingung juga penanganannya gimana, karena sebetulnya gangguan tiroid ini case by case ya dok ya, satu orang dengan yang lainnya itu berbeda gitu, dosisnya beda, penanganannya pun berbeda. Nah ini ada pertanyaan yang bagus nih dok, untuk dokter Stefanus, bila pernah diablasi dengan dosis rendah dan kembali hipertiroid, bisakah diablasi kembali nih dok? Ya, terima kasih Mbak Astrid. Saya tidak tahu berapa tadi dosisnya, tetapi kalau misalnya untuk hipertiroid pasti rendah kalau misalnya untuk hipertiroid, berbeda dengan kalau misalnya yang CA tiroid itu pasti sangat tinggi dosisnya. Nah untuk hipertiroid itu bisa diulang lagi dalam 3 bulan, 3-6 bulan bisa diulang lagi. Kalau misalnya kembali lagi bahwa itu multidisiplin sebenarnya. Jadi kadang kita mendapat rujukan dari penyakit dalam, dari endokrin, tolong dilakukan ablasi. Nah kita akan kemudian meninjau secara multidisiplin apakah orang ini dalam 3 bulan ini setelah dilakukan pemeriksaan hormon kembali dan penelitian secara klinis, apakah butuh terapi lagi. Nah kalau memang dibutuhkan untuk terapi, maka kita bolehkan. Kenapa? Karena secara radiasi itu memang dosisnya sangat rendah, jadi nggak terlalu tidak terlalu berefek untuk di dalam tubuh. Jadi silahkan aja berkali-kali nggak apa-apa. Oke, terima kasih dokter. Nah, itu terkait dengan dosis ablasi, apakah ada patokannya maksimal berapa gitu dok untuk yang penderita hipertiroid? Ya, jadi kalau untuk dosis untuk hipertiroid memang rendah. Jadi tapi rendahnya itu memang ada beberapa macam konsensus dan memang kesepakatan dari beberapa dokter spesialis kedokteran nuklir. Ada yang memilih kemudian dengan dosis namanya dosis tetap fixed dose, di mana ada yang fixed dose tinggi 15-20 milikuri, itu memang dengan harapan langsung hipotiroid cepat. Tetapi ada juga yang untuk kalau misalnya ini mungkin dengan dosis kecil supaya bisa dipertahankan normotiroid lebih lama, maka kadang-kadang dilakukan fixed dose yang kecil-kecil yang sekitar 8 atau 10 milikuri. Nah, ada juga yang kemudian menghitungnya ini dia memperkirakan massa tiroidnya berapa, kemudian kadar hormon tiroidnya apakah T4, T3 dan TSH, kemudian apakah ada nodul, benjolan atau dia diffuse, itu akan dihitung semuanya. Jadi ada juga yang menghitung seperti itu. Tapi sebenarnya semua benar. Apakah dia itu fixed dose, apakah dia menghitung, itu semua punya ilmunya sendiri-sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Sudah jelas sekali ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya. Boleh, Asri. dokter. Ya. Silakan. Tadi saya tertarik dengan Dr. Stefanus tadi yang berhubungan dengan permintaan untuk ini diablasi saja sekalian sampai hipo gitu ya. Kita sebenarnya ada faktor prediktif ya. Kemarin juga sempat saya sampaikan ke Mbak Astri ya, untuk kita juga sudah buat penelitian sendiri. Jadi faktor-faktor yang memprediksi kekambuhan.
Nah, ini bisa menjadi catatan untuk kita untuk pada saat pasien atau seseorang itu kita kirim ke bagian kedokteran nuklir untuk dilakukan ablasi. Nah, mungkin untuk teman-teman juga sekalian, yang pertama adalah jenis kelamin nih, laki-laki. Ya. Laki-laki ini ternyata faktor rekarensinya tinggi, jadi kekambuhannya tinggi, sehingga itu bisa menjadi patokan ini laki-laki usia muda, riwayat perokok misalnya apalagi, maka risiko dari rekarensinya tinggi. Nah, kalau kita mau rujuk ke dokter Stefanus, biasanya kita akan tulis untuk ini diablasi sajalah sampai hipo gitu istilahnya, karena risiko kekambuhannya tinggi. Iya, iya. Kemudian yang kedua, ya TRAB yang tinggi sampai 6 bulan. Jadi TRAB pertama kita cek, kemudian kita terapi, 6 bulan berikutnya masih tinggi juga. Nah, ini kita kalau melakukan rujukan ablasi juga biasanya kita sampaikan untuk diberikan dosis untuk sampai dengan hipotiroid. Ya. Selain itu terkait dengan kadar hormon bebas T4 yang tinggi, ya, hormon bebas T4 yang tinggi saat ditemukan. Jadi kan ada pasien yang nggak terlalu tinggi tapi gejalanya muncul sekali, ya. Betul. Ada yang baik-baik saja, tetapi begitu kita cek hormonnya tinggi sekali. Nah, hormon yang tinggi sekali ini terutama untuk T4 bebas ini juga ternyata memprediksi risiko rekarensi atau kekambuhan. Nah, ini yang nanti bisa ditanyakan kepada dokternya ya, untuk teman-teman sekalian, dok ini saya itu termasuk yang mana ini? Apakah yang memang harus diablasinya itu sampai hipo supaya tidak kambuh-kambuh lagi, atau cukup dengan tadi yang disampaikan oleh dokter Stefanus, kita coba untuk dosis rendah. Syukur-syukur pas gitu ya dok ya, syukur pas itu artinya yang rusak itu ya pas gitu, sehingga nggak perlu obat tambahan lain gitu. Meskipun tadi pertimbangannya kekambuhannya itu jangan sampai muncul lagi gitu. Tambahannya itu mungkin. Ya. Terima kasih sekali Dokter Robi. Bahwasanya ini penelitian terbaru ya dok ya, yang dilakukan sama Dokter Robi dan tim di UGM. Itu tentang Graves' disease ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa boleh dipublish di Pita Tosca juga dok, kita bikin review. Boleh, silakan. Iya, terima kasih dokter. Oke, nah ini ada pertanyaan yang bagus juga. Apakah hipertiroid harus dioperasi dok? Harus gitu ya. Dan ini mungkin ada pertanyaan yang nyambung tadi saya sempat membaca yang berkaitan ya dok ya. Saya sudah hipertiroid 3 tahun, namun belum normal-normal nih dok hormonnya. Benjolannya di leher makin membesar gitu ya. Apakah ada cara untuk menormalkan hormon dengan cepat dan mengecilkan benjolan tersebut, dok? Ini berkaitan dengan hipertiroid dengan operasi dan juga mungkin tata laksana yang lain gitu ya, dok ya, dari penanganan hipertiroid. Monggo silakan dokter Robi. Baik, sebenarnya tergantung dari jenisnya ya. Kalau hipertiroid tadi sudah ada beberapa ya. Tetapi kalau khusus untuk Graves karena paling banyak ya kasusnya adalah Graves, ini di konsensus dimanapun sebenarnya modalitas terapinya hanya ada 3, yaitu menggunakan obat anti tiroid, kemudian radiotiroablasi atau operasi. Nah, untuk pilihan operasi ini sebenarnya untuk sekarang ini hanya pada pasien-pasien yang sifatnya berhubungan dengan ukuran, ya, berhubungan dengan ukuran. Aktivitas yang sangat tinggi dengan anti tiroid atau diberi obat kok tetap masih aktif, pilihannya adalah radiotiroablasi kalau ukurannya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi ada juga pasien-pasien yang sangat besar ya, artinya strumanya itu besar sekali, ini yang kemudian akan sedikit menyulitkan terkait dengan rekarensi atau kekambuhan kalau menggunakan obat anti tiroid, atau tadi mungkin hubungannya dengan dosis kalau nanti dengan radiotiroablasi. Selain itu juga kalau sudah ada pendesakan ya secara struktur, maka operasi itu akan dilakukan. Ya. Tapi sebagian besar dari kasus-kasus mungkin bisa saya sampaikan, kalau pertama kali ketemu hipertiroid dengan Graves, maka pilihannya adalah obat dulu. Ya. Obat, yang kedua kemudian radiotiroablasi, baru kalau itu tidak memungkinkan atau kambuh-kambuhan, meskipun jarang ya, karena kalau sudah di beberapa kali tiroablasi biasanya kemudian akan hipotiroid ya. Itu baru operasi. Begitu juga untuk penyakit-penyakit yang lain, misalnya pada pasien yang rencana akan hamil, jelas operasi tidak diharapkan ya, anti tiroid masuk. Kemudian pada laktasi atau menyusui juga itu tidak bisa dilakukan lebih baik dengan menggunakan obat. Gitu. Nah kemudian
yang harus hati-hati adalah pasien-pasien yang mengalami growth yang benjol matanya ya besar. Jadi malah pilihan operasi harus menjadi pertimbangan belakang istilahnya ya, karena begitu diangkat atau diambil maka risikonya akan aktif di mata ya. Nah ini yang harus dipastikan, sehingga kalau nanti ada yang menyarankan sudah ini dioperasi saja, pastikan tidak ada pembesaran bola mata yang mengkhawatirkan ya. Karena itu nanti begitu diambil semua maka aktivitas dari antibodinya itu akan kemudian berubah ke mata yang lebih aktif. Itu jadi operasi masih menjadi pilihan, tapi pilihan yang terakhir biasanya terkait dengan ukuran saja. Oke, baik. Terima kasih Dokter Robi atas penjelasannya. Mungkin Dokter Stepanus ada penambahan? Ya, terima kasih. Jadi kemarin mungkin sebagian besar juga ikut di dalam acara hari Jumat ya bersama dengan Dr. Erwin dengan Dr. Yohana. Jadi pemilihan operasi itu seperti yang dikatakan oleh Dr. Robi, yang pertama kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada nodul yang ganas, merupakan suatu malignansi, maka itu harus operasi. Tidak boleh, tidak harus dilakukan operasi. Nah, kalau misalnya tidak ganas, kapan kita lakukan operasi? Kalau misalnya dia melakukan pendesakan ke dalam, misalnya dia sudah merubah suara, itu membuat tidak bisa napas, tidak bisa makan. Nah, ini adalah merupakan salah satu pilihan untuk operasi. Kemudian yang ketiga tidak ganas, tidak tidak menyumbat atau tidak menekan, tetapi masalah kosmetik. Nah ini kadang-kadang jadi pilihan pasien sendiri. Kenapa saya nggak nyaman kelihatannya? Ya boleh silakan. Sekarang itu ada satu pilihan terapi, misalnya radiofrekuensi ablasi itu sudah bisa juga. Nanti dokter penyakit dalam akan melakukan pemeriksaan sebelumnya apakah layak melakukan radiofrekuensi ablasi atau dengan melakukan operasi yang bukan yang seperti Dokter Yana bilang tadi malam, bukan langsung di leher tapi dari tempat lain pengambilannya. Nah itu bisa saja kita lakukan. Ya, untuk kedokteran nuklir bisa kita lakukan juga, tetapi kalau misalnya dia dia dengan nodul yang ganas, hipertiroid dengan nodul yang ganas, maka tentu kita harus kirim ke sejawat bedah untuk dilakukan operasi. Tidak kita lakukan ablasi dulu, kecuali kalau memang nodulnya jinak, tidak terlalu sampai menekan pernapasan dan pencernaan, boleh kita lakukan dengan ablasi. Baik. Terima kasih. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya dok ya, masing-masing pasien ini bagaimana sih kondisinya gitu ya. Jadi nggak yang melulu ternyata harus ini gitu, tapi melihat kondisi klinis si pasien tersebut. Ya, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan dari Ibu Vivi di Madiun. Bagaimana resiko tindakan operasi kanker ovarium jika kondisinya ini tuh hipertiroid dok si pasien dok? Apakah yang dilakukan lebih dahulu nih? Iya. Kalau saya baca di sini kadar TSH-nya tinggi ya? TSH tinggi, bentar. Tadi pertanyaannya tadi. Iya. Artinya kalau hipotiroid. TSH-nya tinggi hipotiroid ya? Iya. Baik, memang kalau tergantung tadi kenapa kok diobatinya ini ya, atau TSH-nya tinggi ini. Kalau ternyata memang ada riwayat itu terkait Hashimoto atau riwayat radiotiroablasi atau dilakukan tindakan operasi, maka TSH ini menjadi patokan kecukupan hormon tiroid di dalam tubuh. Apalagi ini akan rencana tindakan-tindakan operatif ya, di mana tindakan operatif itu tentunya akan direspon oleh tubuh dengan cara metabolisme yang berubah, bisa meningkat atau baik atau menurun ya. Tetapi dalam tindakan operasi tentunya akan menyebabkan respon tubuh, menyebabkan metaboliknya meningkat. Nah, metabolik meningkatnya kan butuh stimulan ya, butuh stimulan untuk bisa beradaptasi atau merespon stres yang ada dalam operasi. Nah, kalau kondisi seperti ini maka ya tentunya hormon tiroid harus
distabilkan atau dinormalkan sesuai dengan kebutuhannya terlebih dahulu. Ya. Kami mengharapkan kalau itu memang TSH yang masih tinggi, ya kita kejarkan dulu dengan penambahan hormon tiroid untuk bisa mengembalikan TSH itu di range normal. Memang bukan TSH-nya yang menjadi target, tetapi TSH digunakan sebagai parameter kecukupan hormonnya. Itu yang mungkin penting, agak berbeda ya. Betul. Karena yang kita berikan ini kan levothyroxine ya, LT4. Padahal hormon aktif ini kan T3. Jadi kadangkala hormon T4-nya ini sudah tinggi, tapi TSH-nya juga masih tinggi. Berarti konversi atau perubahan dari T4 menjadi T3 ini belum cukup. Sehingga boleh tidak diberikan hormon lebih? Boleh prinsipnya, selama TSH-nya itu belum mencapai nilai normal. Jadi kalau sudah nilai normal, insya Allah aman untuk dilakukan tindakan operasi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Robi atas penjelasannya. Dokter Stepanus ada masukan? Ya, memang ini salah satu tugas kami nanti mungkin di INATA ya dok ya, Iya, untuk mungkin mengedukasi masyarakat maupun memang sejawat-sejawat dokter. Kenapa? Karena bukan TSH-nya yang kita kejar, tetapi hormon aktifnya. Kenapa? Karena pada saat yang T4 dan T3-nya. Kenapa? Karena pada saat operasi memang kita takutkan ada gangguan pada saat operasi. Kalau misalnya TSH-nya rendah banget, FT4-nya tinggi banget, T3-nya tinggi banget, tentu akan bisa menyebabkan thyroid storm kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan yang besar ya dok ya Robia pada saat kadarnya tinggi banget. Sehingga sebenarnya yang kita kejar adalah hormon thyroid aktifnya. Sedangkan TSH sebenarnya adalah kalau misalnya kita istilahkan namanya lazy pituitary. Jadi merupakan hormon yang merupakan umpan balik dari hormon tiroid. Apakah dia meningkat, apakah dia menurun, akan umpan balik ke TSH. Tetapi dia sangat lambat bergerakannya, sehingga kadang-kadang dokter Robi bilang tadi FT4 T3 udah naik, udah turun, tapi TSH begitu-begitu aja. Nah itu jangan sampai nanti memang menghambat operasi yang harusnya sudah bisa dijalankan oleh si pasien, tapi kemudian terhambat karena TSH yang masih tinggi atau yang masih rendah. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Dokter Stepanus ya. Ini juga PR bersama ya, Vita Tosca untuk mengedukasi teman-teman. Nah ini sudah ada tadi ada titipan ya dari INATA. Ini kedua dokter ini tergabung di INATA ya dok ya. Nanti kita bareng-bareng INATA dengan Vita Tosca untuk tetap mengedukasi teman-teman supaya jangan khawatir, kita ada penanganan yang terpadu terkait dengan bagaimana hipertiroid, hipotiroid, dan juga gangguan tiroid lain. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dok dari Ibu Rahma. Apakah gangguan tiroid bisa mengakibatkan gangguan kognitif pada seseorang? Mungkin Dokter Robi dulu bisa? Ya. Kalau terkait dengan gangguan kognitif dan hormon ini biasanya pada anak-anak ya. Mungkin saya sedikit cerita sejarah terkait dengan produksi hormon tiroid. Jadi hormon tiroid pada janin itu sudah diproduksi pada kehamilan 20-24 minggu. Itu sudah memproduksi hormon tiroid sendiri. Di situ dia yang akan menstimulasi brain cell atau sel-sel otak kemudian berkembang. Nah, kadangkala pada pasien-pasien yang kematangan dari hormon kelenjar tiroid janin itu dipengaruhi oleh TSH ibu. Ini agak rumit memang. Jadi TSH ibu yang rendah itu juga bisa menyebabkan perlambatan kematangan dari kelenjar tiroid janin. Itu yang kemudian berisiko pada saat lahir kelenjar tiroid janin itu belum matang, maka akan terjadi hipotiroid. Nah, pada saat hipotiroid pada saat lahir inilah yang kemudian mempengaruhi proses perkembangan otak pada anak-anak. Karena itu pada ibu yang mengalami kelainan atau gangguan tiroid, maka screening terhadap anak sangat penting ya, karena begitu lahir anak sudah tidak bisa mendapatkan hormon dari ibu dan harus mengupayakan sendiri. Kadangkala ini proses ini yang kemudian terjadi suatu congenital hypothyroidism. Nah ini yang akan kemudian mempengaruhi kognitif pada anak-anak ya. Nah, kalau pada dewasa, riwayat hipotiroidnya baru-baru saja, ya, selama kemudian istilahnya dicukupi hormonnya, maka tidak ada pengaruhnya sebenarnya.
karena sudah proses perkembangan kognitif sudah mencapai puncaknya. Tetapi kalau itu didiamkan saja, ya wajar, tidak hanya sel otak ya yang mengalami gangguan, tetapi hampir semua sel akan menyebabkan penurunan. Ya, penurunan apa? Aktivitasnya berupa metabolismenya. Nah, ini kalau sel otak metabolismenya sudah berkurang, maka hampir bisa dikatakan mungkin fungsi kognitif, motorik, dan yang lainnya juga akan mengalami gangguan. Ya, jadi tetap kalau memang terbukti ada hipotiroid, kita perbaiki hormonnya, ya insya Allah akan tetap baik saja ya. Tetapi kalau dilepas begitu saja ya tidak hanya kognitif, berarti semuanya nanti fungsi motorik dan yang lainnya juga akan mengalami gangguan. Mungkin itu. Iya. Nah, ini menarik, Dok. Teman-teman mungkin ya yang mengalami juga sobat-sobat hipotiroid ini yang puasa obat nih, Dok, untuk whole body scan atau ablasi nih. Ini kaitannya sama dokter Stefanus nih. Jadi tuh sempat mengalami ini ya, brain fog gitu ya, Dok ya. Jadi kayak berkabut, kayak aduh ngeblank nih mau ngomong apa gitu ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya dari sisi medis? Silakan Dokter Stefanus. Iya, yang hipotiroid oleh karena disengaja ya, hipotiroid oleh karena si pejuang ini mau melakukan terapi biasanya untuk yang pasien-pasien yang tiroid ya. Nah, memang kita harus hentikan euthyrox itu atau levothyroxine itu, hormon itu selama beberapa lama sebenarnya. Tidak memakai patokan waktu sebenarnya, tapi memakai patokan TSH sebenarnya. Biasanya kalau misalnya patokan TSH-nya dengan nilai range misalnya 2-4 atau 1-4, maka biasanya kita pakai patokan 10 kali, jadi 40 lah, sekitar 30-40. Jadi patokan TSH seperti itu, dan memang saya mendapatkan pasien-pasien yang memang bervariasi sebenarnya. Jadi kemudian kembali lagi bahwa person to person. Ada yang 4 minggu baru bisa naik, ada yang dalam 1 minggu aja udah bisa naik tinggi banget, 2 minggu. Maka kenapa kita harus person to person seperti itu? Kenapa? Karena memang tidak enak banget itu hipotiroid. Jadi pada saat pasien itu mengalami hipotiroid, maka metabolisme seperti dokter Ruby bilang tadi sangat menurun. Kenapa? Karena hormon tiroid itu sangat penting di dalam metabolisme tubuh. Jadi kalau saya bilang istilahnya membakar makanan, membakar untuk menjadi tenaga, membakar untuk membentukkan hormon-hormon yang lain, enzim, itu semua sangat dipengaruhi oleh hormon tiroid. Oleh karena itu kalau misalnya nggak ada yang bakar, ya nggak ada tenaga. Nah istilahnya biasanya pasien-pasien, dokter saya kok jalannya 1 meter kok serasa 1 kilo. Betul. Kenapa? Karena memang jadi pembakarannya sangat lambat. Nah itu yang membuat memang tidak enak, tetapi kalau misalnya TSH tidak naik dengan menghentikan hormon tiroid, maka pengobatan dengan iodium radioaktif untuk tiroidnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena TSH ini yang merupakan reseptor ya, jadi dia akan mengangkut si iodium radioaktif itu masuk ke dalam tiroid. Nah kalau misalnya jumlahnya tidak banyak, jadi misalnya nih hubungan anggaplah 40 dibanding 1, satunya yang satu memasukkan cuma satu iodium radioaktif, sedangkan yang 40 bisa masukkan 40 iodium radioaktif. Tentu dia akan lebih berhasil yang TSH-nya 40. Nah, itu seperti itu. Jadi memang agak seperti buah si malakama, tapi gimana lagi, itu memang harus dilakukan. Memang sekarang ada pilihan terapi di mana nggak usah nih kita melakukan penggantian hormon tiroid. Ya, kita bisa melakukan dengan penyuntikan hormon TSH ya, TSH rekombinan namanya ya, TSH rekombinan. Nah ini pasien dapat melakukan terapi tiroid dengan menggunakan iodium radioaktif dengan sebelumnya memberikan TSH rekombinan. Jadi tidak perlu lagi melakukan stop levothyroxine-nya tadi ya. Cuman ya kembali lagi bahwa kita harus memilih-milih pasien karena memang untuk TSH reseptor ini belum masuk di dalam jaminan kesehatan. Jadi memang masih dilema juga ya. Betul. Nah ini ya dok ya yang perlu kita usahakan bersama ya dok ya supaya di cover JKN. Ya.
masukan-masukannya ini. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya dari Dokter Robi dan juga dari Dokter Stefanus ya. Bahwasanya ya itu terjadi dok di pejuang-pejuang tiroid dengan hipotiroid ya, ada brain fog, mungkin penurunan konsentrasi ya, bukan penurunan kognitif tapi lebih ke konsentrasi. Baik, oke. Nah ini mungkin ada tambahan Dokter Mbak Astri ya. Ya, silakan. Kalau sahabat-sahabat Peta Tosca itu ada data itu ya, itu bisa dikompilasi data-data. Artinya kalau memang yang bersangkutan itu mengalami hal-hal yang tidak diharapkan itu tadi, terutama untuk metode monitoring ya, biasanya Dokter Stefanus ya untuk monitoring CA tiroid atau kondisi-kondisi yang lain yang harus menghentikan sekian lama, keluhannya banyak, itu bisa dikompilasi, kan itu bisa menjadi suatu apa ya, pertimbangan untuk kita naikkan gitu, kita naikkan untuk bisa menyediakan tirotropin alfa atau rekombinan TSH ya. Karena hampir bisa dikatakan di negara-negara tetangga ya, misalnya di Malaysia, di Singapura itu sudah suatu hal yang rutin. Jadi kalau sudah seperti itu tidak modelnya bukan di stop gitu, tetapi langsung diberikan tirotropin alfa dalam 2 kali suntikan, besoknya sudah bisa dilakukan tiroablasi. Nah ini kan sangat membantu untuk teman-teman. Ya kita sendiri tidak punya data ya Dokter Stefanus ya, artinya setelah di stop itu gimana gejalanya, apalagi nunggu sampai TSH-nya 40 ini kadang-kadang besoknya udah keliengan gitu, tapi lah kok dicek masih 11 gitu-gitu, waduh ini mau kapan. Nah itu sangat bisa dicatat, dikompilasi, disampaikan ke kami untuk ini loh data bahwa sebagian besar pasien-pasien yang harus dimonitor terhadap sidik tiroid itu keluhannya banyak, sehingga itu bisa dimintakan. Tapi kalau sekarang ini kita tidak punya data ya agak sulit untuk bisa memasukkan tirogen atau TSH rekombinan ini. Oh, berarti dengan ini ya dok ya, masukannya adalah data penelitian, begitu ya dok ya? Iya, ya. Supaya ini ada masukan. Mencar-mencar ya, karena kan center untuk kedokteran nuklir kan beberapa ya. Jadi mungkin teman-teman melalui Peta Tosca ini bisa saling berkomunikasi. Ya. Mungkin center Surabaya, Bandung, di Jogja, Semarang itu kan saya ini begini. Nah, kita punya catatan untuk pasien-pasien seperti itu. Baik, oke. Nanti mungkin kita ada pembahasan khusus ya nih untuk sesi TSH. Apa namanya, teman-teman yang pejuang. Rekombinan. Iya, betul sekali TSH rekombinan ini. Nah, lanjut dokter ya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Saya Tias, 32 tahun dari Pontianak, dok. Saya awalnya didiagnosis hipotiroid, tapi karena TSH-nya juga sangat rendah, ternyata hasil CT scan saya ada mikroadenoma. Apakah ini bisa diobati tanpa operasi, dok? Karena ukurannya masih sangat kecil. Agak kurang lengkap ini ya datanya ya. Jadi awalnya diketahuinya hipo ya? Ya, hipo. Hipotiroid, kemudian TSH-nya rendah. Iya. Gimana tadi? Terus kemudian jadinya awalnya ini didiagnosa hipotiroid, tapi karena TSH-nya ini rendah, padahal kalau TSH rendah kan hipertiroid ya dok ya, ternyata hasil CT scan ada mikroadenoma dok. Apakah bisa diobati tanpa operasi karena ukurannya masih kecil? Oh, ya mungkin saya angan-angan dulu ini kasusnya. Jadi mungkin begini, awalnya hipotiroid, kemudian diterapi mungkin ya, mungkin terapinya terlalu besar atau terlalu tinggi hormonnya sehingga TSH-nya jadi rendah. Kemudian dilakukan sidik ya atau scan ya, CT scan. Mikroadenomanya di tiroid atau di hipofisis? Mikroadenomanya di tiroidnya atau di nggak jelas sih dok ini, cuman mikroadenoma saja. Iya. Oke. Kalau mikroadenomanya di tiroid, ya tentunya dilihat dari ukuran ya. Kalau kita konsensusnya sekarang ini dengan 1 cm bisa dilakukan FNAB dengan guided USG, ya kita lakukan dulu. Apakah
sel yang ada ini tipikalnya apa ya, sel zina atau mungkin suspicious keganasan dan yang lainnya untuk tindak lanjut ya. Jadi betul tadi disampaikan oleh Dr. Stefanus, setiap kali ada benjolan kita harus pastikan dulu ya. Pastikan dulu ini keganasan atau bukan gitu. Meskipun dari banyak studi tadi disampaikan keganasan itu cukup kecil dan biasanya disertai dengan TSH yang normal maupun tinggi karena pertumbuhan keganasan itu juga dipengaruhi oleh kadar TSH. Sehingga jarang kalau pasien dengan hipertiroid itu nodulnya adalah ganas itu jarang. Makanya tadi kurang dari 5%. Jadi kalau nanti hipertiroid tetapi ada benjolan ini kok jarang sekali dia adalah suatu keganasan. Meskipun tetap sama, kita coba normalkan, setelah kondisinya baik baru kita lakukan aspirasi jarum halus. Karena pada saat hipertiroidnya masih aktif ini kita juga khawatir juga walaupun dengan guided USG kalau kita lakukan FNAB itu tidak tepat gitu beberapa kali mengalami inflamasi sehingga risiko terjadinya rilis hormon juga akan berbahaya ya, sehingga diharapkan pasien yang ada benjolan di tiroid tetapi hipertiroid ditenangkan dulu ya, hipertiroidnya ditenangkan dulu, mungkin pengobatan 2-4 minggu baru kemudian dilakukan FNAB untuk keamanannya. Tapi untuk kasus ini tadi saya agak sulit untuk bisa mendekati ya karena kok agak tidak terlalu ya lengkap ininya datanya. Oke. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kali ya dok ya. Ini dari Mbak Astri, boleh enggak kalau saya tanya mewakili pasien ke Dokter Stefanus? Dok? Gimana dok? Iya. Iya. Saya mewakili pasien-pasien saya yang mau tanya ke nuklir ya. Oh, boleh ya? Boleh. Iya. Oke, ini silakan. banyak pasien yang begini dok, maksudnya. Titip pertanyaan ya dok ya maksudnya. Iya. Silakan. Ablasi. Ya. Misalnya ablasi hari pertama, misalnya gitu dok. Itu efeknya langsung pada hari pertama itu secara penuh atau dalam beberapa waktu entah hari atau minggu dia masih bekerja terus radio ablasi atau kerusakan karena radiotiroablasinya ini masih berjalan lebih berat atau semakin berkurang gitu. Jadi mungkin banyak ditanyakan ya. Wah ini pas nggak terhubung ini. Pas tidak terhubung. Sebentar, kita tunggu aja dok. Iya. Kan sering ya Mbak Astri ya kan dia Iya betul. Di ablasi ini efeknya itu sampai berapa lama terus efeknya itu memang bertambah berat atau kemudian ringan gitu loh istilahnya rusaknya kelenjar tiroidnya itu. Iya saya juga betul. belum sempat. Iya. Oke nih. Iya. Ya. Ya, Dokter jadi Stefanus tadi begini. ya, udah dengar ya? Iya. Iya sempat freeze tapi saya sudah menangkap ekornya tadi. Iya. Oke dok. Ya. Untuk yang hipertiroid atau untuk yang tiroid dok? Yang hipertiroid dok. Yang hipertiroid. Yang ablasi ya kata Grave gitu. Ya. Jadi biasanya kalau efek yang untuk awalnya itu biasanya muncul di hari-hari kedua dok biasanya. Jadi efek sampai terjadi mulai penghancuran tiroid kemudian kadang-kadang bisa membuat beberapa hormon-hormon dari tiroidnya rilis karena sudah mulai terjadi penghancuran. Nah itu sekitar hari-hari dalam 1 minggu lah dok. Biasanya jarang sampai membuat keluhan sampai melewati 1 minggu. Oleh karena itu biasanya pasien-pasien pada saat kami lakukan terapi misalnya di hari Senin, kami kadang-kadang kalau misalnya dia akan kembali ke daerah, misalnya kami boleh enggak kalau misalnya 1 minggu lagi kita lakukan kontrol untuk bagaimana kondisi klinisnya. Tetapi kalau misalnya pasien kiriman dari teman sejawat dari daerah di mana kita bisa berkomunikasi dengan beliau, kemudian nanti kita berharapkan bahwa pada saat nanti setelah kita ablasi misalnya hari Senin itu mungkin dalam 1 minggu itu dia pada saat kembali ke daerah langsung kontrol ke dokter penyakit dalam atau endokrin yang ada di yang sana supaya bisa memantau. Kenapa? Karena memang kadang-kadang
ada rasa-rasa tidak enak. Tapi biasanya sih yang paling sering ya itu agak-agak sedikit inflamasi di daerah lehernya. Kemudian kadang-kadang terjadi apa gangguan lambung biasanya dok. Kenapa? Karena kenapa pertama pada saat dilakukan ablasi itu pasien harus dalam keadaan puasa. Nah, yang pertama kadang-kadang pasien itu terlalu lama puasa. Pasien kita membutuhkan jangan puasa dari malam lah, puasa dari subuh aja. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau terlalu puasa nanti pada saat kita lakukan terapi iodium radioaktif sebenarnya juga agak sedikit menempel di sel-sel di lambung. Sehingga nanti memang bisa mempresipitasi lambung untuk kemudian ada gejala-gejala gastritis. Nah itu kalau misalnya terlalu lama puasa, nah tambahlah dia keluhannya. Kemudian untuk gejala-gejala yang lain memang jarang banget muncul sih dok, sampai kemudian paralisis enggak, jarang banget munculnya. Yang paling sering adalah yang itu yang tadi ada beberapa tadi. Dan sebaiknya memang harus dikontrol oleh multidisiplin sih kalau misalnya kondisi-kondisi seperti itu, supaya nanti bisa lebih inilah komprehensif terapinya kepada pasien. Ya. Dah itu dulu. Baik, terima kasih atas hasil diskusi yang sangat ini ya, informatif ya. Ini benar-benar dialami juga untuk pasien-pasien hipertiroid yang mengalami ablasi gitu ya dok ya. Oke, kita boleh lanjut Dokter Robi dan Dokter Step ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pasien dok atas nama Ibu Anis, pasien dengan Graves dan juga MDA alergi antitiroid dok. Jadi obatnya alergi dan juga levotiroxin. Nah ini bagaimana dok saran terapinya? Apakah bisa kalau dilakukan ablasi atau bagaimana gitu ya saran terapi lain? Mungkin Dokter Robi dulu baru nanti dilengkapi oleh Dokter Stefanus. Iya. Jadi saya kenalkan sekalian ini, Mbak Anis ini pasien rutin kita ya, pasien rutin kita dan ya. sempat menghebohkan karena multidrug alerginya. Jadi beliau ini multidrug alergi dan hipertiroid sudah sangat cukup lama ya Mbak Anis ya, mungkin sudah dari 2015 atau 2016. Nah selama ini ya karena kita sudah mencoba berbagai model, berbagai jenis pengobatan antitiroid, kemudian pola-pola pengobatannya, tetap saja tidak bisa memberikan respon yang baik. Jadi alergi tetap muncul. Sehingga ya sampai saat ini kita masih memutuskan untuk mencoba dengan obat-obat yang bisa membantu mengontrol hormon tiroid ya, misalnya beta blocker, kemudian steroid gitu ya. Karena untuk antitiroidnya sendiri sudah kita coba berbagai macam jenis, itu memang respon alerginya akan muncul. Ini yang mungkin keterbatasan kami sampai sekarang. Bahkan pada saat beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba untuk bagaimana kalau kita ablasi saja ya, tiroablasi. Tetapi sebelumnya kita sudah berpikiran kalau ini tiroablasi, kemudian kebablasan nih sampai hipotiroid, kan akan minum obat levotiroxin. Sehingga kita coba dulu, walaupun saat itu masih hipertiroid, kita sudah mencobakan kepada Mbak Anis ini untuk diberikan levotiroxin. Tujuannya untuk memastikan alergi atau tidak levotiroxin. Ternyata alergi ya. Jadi pilihannya menjadi lebih sempit lagi. Nah ini sekalian nanti akan kita tanyakan ke Dr. Stefanus. Kita kemudian kan selama ini kan dosisnya kadang-kadang fix ya dok ya. Fix dosis ada 10, ada 15 begitu. Bisa enggak kalau dosisnya dicoba kecil-kecil dulu gitu. Kecil-kecil sampai kira-kira pas gitu. Takutnya apa? Karena kalau kebesaran itu kan hipo. Itu kita enggak bisa ada obat lagi yang bisa masuk. Ini kan susah juga sehingga kalau levotiroxin tidak bisa masuk dan kondisinya hipotiroid agak sangat sulit untuk kita memberikan terapi. Nah, salah satu yang mungkin masih bisa kita tempuh selain memberikan obat-obat tadi untuk membantu yang tidak alergi tentunya, memungkinkan tidak itu kemudian dosis itu kita modifikasi, kita coba sedikit sampai pas gitu istilahnya gitu. Mungkin itu. Ini mewakili Mbak Anis juga. Ini Mbak Anis juga mau tanya biasanya ke ini. Silakan, dokter.
Iya, Dokter Iya, Stefanus mungkin bisa. menarik banget kasusnya dok. Iya, Sangat menarik kasusnya. Kayaknya kita iya, iya, butuh ini ya dok, butuh multidisiplin untuk Bu iya, Anis nanti. iya, Tapi iya, multidisiplinnya mungkin yang Dokter Hanif ya di Jogja ya. iya, iya betul ya. Iya, iya. Jadi memang agak dilema tersendiri dok. Saya sampaikan dulu mengenai dosisnya dok ya. Iya, Memang kenapa? Karena radiasi itu ada efeknya ada dua macam. Yang pertama adalah efek yang langsung dari yang bisa kita prediksi, yang bisa kita prediksi sesuai dosis. Misalnya saya dosisnya tinggi, akan prediksi misalnya nanti akan kerusakan akan lebih banyak. Kemudian dosisnya rendah, kemungkinan nanti dosisnya akan lebih kecil. Memang ada dosis yang kita bisa prediksi seperti itu. Tetapi kemudian ada namanya bystander effect. Bystander effect ini Iya. kemudian jadi merupakan apalagi efek pingpong jadinya. Jadi sel yang kemudian terradiasi, kemudian oleh karena dia menjadi radikal bebas, kemudian menghantam sel-sel yang lain. Nah ini yang kita tidak bisa prediksi. Nah itu mungkin bisa saja dicoba sih, tetapi mungkin kita harus berbicara dalam tim multidisiplin gimana baiknya. Kemudian yang kedua memang untuk alergi levotiroxin, memang itu beberapa kali terjadi pada kami pada pasien-pasien yang CA tiroid. Ternyata setelah kita lakukan percobaan bukan percobaan ya, kita ganti dengan sediaan levotiroxin lain, ternyata dia tidak alergi. Jadi ya saya tidak tahu apakah dari bahan campuran di dalam levotiroxin yang merek tertentu itu kemudian ternyata yang bikin alergi. Ternyata setelah diganti dengan yang pertama itu pada saat dia diberikan hormon levotiroxin dengan yang satu merek, dia badannya bentol-bentol terus, kemudian rasanya badannya panas. Nah, kemudian kita ganti dengan levotiroxin yang merek lain. Ternyata dia bisa menerima. Nah, ini iya. levotiroxin atau mungkin kandungan campuran daripada dari ini obat-obat aktif gitu. Makasih. Jadi mungkin kasus menarik dok. Saya sangat Iya. senang kalau misalnya ada kasus seperti ini di Surabaya tempoh hari juga ada kasus di mana dia bukan alergi levotiroxin, tetapi dia alergi semua obat anti tiroid. Oh. Semua alergi obat anti tiroid dia alergi semua, dan dia datang dengan apa lagi namanya Dosis. hipokalemia. Jadi dia setiap minggu pasti pingsan. Setiap minggu pasti pingsan orang ini. Jadi pasiennya masih muda, sekitar 20 tahun begitu. Kemudian kita lakukan terapi ablasi dengan iodium radioaktif. Terapi pertama kaliumnya sudah mulai membaik, tidak sifat banget menurun seperti seperti air. Dia sudah mulai terkontrol, tapi tetap masih sering pingsan. Mungkin dalam dalam 1 bulan mungkin 2 kali. Setelah 2-3 kali radiasi, kemudian dia normal dan dia tidak pernah kontrol lagi, hilang. Nah, mungkin seperti itu. Oke, berarti terapinya diablasi ya dok ya waktu itu ya? Sedikit-sedikit Iya, gitu diablasi ya karena memang dia tidak bisa dengan obat anti tiroid karena memang dia alergi. Iya. Beta blocker pun alergi. Jadi memang dilema banget tempoh hari untuk pasien-pasien ini. Ya, beta blocker pun alergi, jadi dia untuk kita mengontrol dan jantungnya itu susah banget karena dia beta blocker pun alergi. Iya. Ya, okay. Jadi memang kembali lagi bahwa multidisiplin sangat penting. Ya, itu kuncinya ya dok ya, bahwasanya ada kerjasama antara dokter penyakit dalam, endokrin dengan spesialis kedokteran nuklir ya, untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Ya, dengan dokter bedah. Dokter bedah juga, bedah onkologi. Nah, ini juga tadi saya sempat mendengar semakin ini ya dok ya, dan di Pita Tosca itu juga semakin banyak pejuang tiroid ini di usia muda gitu loh. Ada yang hipertiroid sudah 17 tahun, baru 17 tahun sudah hipertiroid seperti itu. Ada yang sudah Hashimoto juga. Nah, ini sebetulnya apakah memang trennya semakin banyak apa gitu loh dok ya? Kayak penyebabnya itu apa gitu ya? Kok
prevalensinya ini semakin di usia produktif sudah mulai ada gangguan tiroid itu, Dok? Ya, saya rasa ini sebenarnya ada beberapa faktor ya. Faktor yang internal itu jelas bahwa ada faktor genetik, pasti ada ke arah sana. Nah, epigenetik ini ya lingkungan yang membentuk pertumbuhan ini gitu. Selain itu adalah temuan kasus ya, karena mungkin saja jumlah atau prevalensinya bisa saja dikatakan sama dengan dulu, tetapi metode temuan kasusnya itu menjadi lebih banyak sekarang karena awareness terhadap kelainan atau gangguan tiroid di masyarakat semakin tinggi, dokter-dokter juga semakin tinggi, kejadian atau kasus-kasusnya itu ditemukan lebih awal. Nah itu ya tentunya ini di sisi lain cukup menggembirakan karena lebih awal diketahui gitu ya. Betul. Meskipun di sisi yang lain ini apakah memang betul prevalensi meningkat ini karena faktor lingkungan ya, mungkin entah itu makanan atau apa yang membentuk faktor perubahan dari tubuh ini akan mengalami gangguan, itu tentunya akan menjadi keprihatinan kita ya. Jadi tadi di sisi-sisi itu, tapi paling tidak dengan semakin tahu masyarakat semakin banyak tentang tiroid, kemudian dokter-dokter juga semakin banyak terpapar terkait dengan masalah tiroid ini, diharapkan ditemukan lebih awal itu bisa lebih baik. Iya, terima kasih Dokter Robi ya. Memang benar Dok, di pita Tosca itu kayak baik itu pasien gangguan fungsi, gangguan struktural yang kanker tiroid itu usianya usia produktif. Jadi galau-galaunya mereka ini ya, kayak tugas perkembangannya mungkin yang bekerja, terus kemudian ada juga yang mungkin ya usia-usia mencari pasangan. Jadi tuh kayak penerimaan dirinya itu agak sedikit berkurang gitu ya terhadap penyakit. Nah ini juga yang akan gimana ya, kita sama-sama ya Dok ya, dari sisi dokter endokrin, dari sisi spesialis kedokteran endokrin, kita membersamai pasien supaya tidak merasa sendiri ya Dok ya. Jangan jangan berhenti untuk berobat ya. Maksudnya trust our medical process. Multidisiplinnya ini sebenarnya kuncinya dari teman-teman ini ya, artinya semangatnya harus tetap, kemudian kita mendampingi kan gitu ya. Iya betul, Dokter. Iya silakan Dokter Stefanus, ini betul banget. Jadi kadang ya ada pasien-pasien yang kemudian datang kepada kami, saya dirujuk dari dokter ini. Kenapa ya Dok saya dirujuk ini? Saya suka dipimpung-pimpung begitu loh. Nah, betul. Ini jangan seperti itu. Belum lagi kemudian kalau misalnya dari penyakit dalam sudah datang ke nuklir, aduh nggak bisa, ini harus operasi nih, dikirim lagi ke dokter bedah. Nah itu nanti pasti pikirannya, ini dokternya ini kayak mungkin ternyata tidak bisa ini, sampai kalian saya dipimpong-pimpong ini, atau saya mungkin karena pakai BPJSK, sampai kemudian saya dipimpong-pimpong. Jangan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita semua berharap bahwa itu yang terbaik bagi pasien. Kenapa? Karena kita harus mengenali diri kita. Misalnya nih saya sebagai dokter kedokteran nuklir, saya tidak bisa menggunakan obat-obatan anti tiroid untuk operasi, nggak bisa. Untuk operasi harus berdasarkan kepada dokter bedah. Kalau misalnya untuk obat-obatan harus diberikan kepada dokter penyakit dalam. Jadi kembali lagi, tetapi pada saat nanti kami merujuk itu, maka kami akan berdiskusi. Supaya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kenapa kami rujuk, supaya nanti dokter yang kami rujuk itu akan kami temani diskusi itu melihat pasiennya juga. Kalau misalnya nanti kami cuma cerita bahwa ini loh ada pasien kami ini, gimana ya, aku nggak pernah lihat pasiennya. Nah ya seperti itu. Jadi dengan mereka melihat semua, maka kita akan membuat diskusi kasus dengan lebih enak, di mana nanti masing-masing disiplin ilmu akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan pemeriksaannya. Nah seperti itu. Jadi jangan kemudian nesu atau segala macam, jangan. Itu penting banget di dalam penanganan kami untuk teman-teman pejuang tiroid. Oke. Terima kasih Dokter Stefanus dan Dokter Robi, ini benar-benar membuka wawasan lagi ya, bahwasannya jangan merasa ini dokternya seolah-olah meninggalkan gitu ya, jadi kayak pasrah ke dokter lain, jadi nggak mampu gitu. Padahal bukan, itu sebetulnya ada diskusi multidisiplin yang benar-benar fokus untuk kesembuhan pasien itu bagaimana, seperti itu.
Mungkin ada satu pertanyaan dokter terkait dengan isu kekinian dengan gangguan fungsi nih. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari dokter Stefanus maupun dokter Robi. Nah, pasien dengan hiper maupun hipotiroid itu apakah bisa untuk divaksin nih dok? Karena lagi rame masuk vaksin Moderna, vaksin Pfizer yang judulnya ini cocok untuk pasien kanker dan juga autoimun seperti itu. Nah, apakah pilihan vaksinnya ini harus itu atau yang ada? Monggo silakan dok. Dan satu lagi tambahannya, berapa batasan TSH-nya dok atau batasan nilai lab hasil tiroidnya? Ya, baik. Sejauh ini kalau dilihat dari beberapa panduan yang ada di luar negeri dulu ya, karena memang awal vaksin itu ada di luar negeri. Sampai pada akhir-akhir ini bisa dikatakan tidak ada restriksi ya, terutama untuk vaksin. Bahkan pasien-pasien yang dengan gangguan-gangguan metabolik ya, ini merupakan individu-individu yang lebih rentan terjadinya risiko terjadinya COVID. Jadi ini merupakan suatu hal yang dimana orang-orang tersebut atau pasien-pasien tersebut lah yang seharusnya dilindungi lebih baik dibanding orang-orang yang sehat atau normal. Nah, kenapa kok kemarin atau dulu-dulu masih direstriksi? Karena memang belum ada studi ya. Studi itu bukan hanya berkaitan dengan efek samping vaksinnya, tetapi efikasi atau keberhasilan vaksinnya. Nah, ini yang kemudian sampai pada akhir-akhir ini ternyata hampir bisa dikatakan semua jenis penyakit, terutama kaitannya dengan tiroid, itu aman dilakukan tindakan vaksinasi, baik kondisi hiper maupun hipotiroid. Intinya apa? Intinya adalah memastikan situasi saat itu. Tidak mungkin misalnya, saya hanya memberikan contoh aja, kalau sudah diobati rutin walaupun hormonnya ya masih di atas nilai-nilai normal gitu ya, atau TSH-nya mungkin belum tercapai targetnya misalnya gitu. Tetapi selama itu dalam kondisi dalam terapi itu sebenarnya masih aman. Yang tidak aman atau ditunda adalah kalau ada riwayat hipertiroid atau hipotiroid sudah lama tidak mengkonsumsi obat atau kontrol ke dokter, kemudian ditawari vaksin. Nah, ini kita tidak tahu situasi akhirnya. Sehingga itu lebih baik kita menganjurkan konsultasi lebih dahulu ke dokternya. Tetapi kalau sudah rutin, kontrol, walaupun hormonnya ya masih naik turun istilahnya di atas nilai batas normal atau di bawah nilai batas normal selama dalam terapi, bisa dikatakan itu normal. Bahkan yang terakhir yang belum mendapatkan persetujuan adalah pada pasien-pasien dengan kanker tiroid yang belum ditangani. Ya, jadi kalau sudah ditangani, operasi, radioablasi, atau mungkin terapi awalnya adalah mungkin tadi dengan dilakukan operasi nodul misalnya. Selama sudah ditangani itu tidak ada kontraindikasi atau boleh dilakukan. Yang belum atau yang masih menjadi pertimbangan adalah kalau diketahui kanker tiroid tetapi belum ada penanganannya. Ya, jadi kita masih belum tahu bagaimana efek dari hormon ini terhadap vaksin ini terhadap pertumbuhan atau perkembangan dari kanker tiroidnya. Ya. Tapi kalau sudah ditangani itu boleh. Ya. Jadi silakan saja. Intinya di akhir sebelum mendapatkan vaksinasi tentunya berkonsultasi ya dengan dokter, terutama dari kondisi terakhirnya. Ya, ini karena kita tidak bisa tahu ya. Kadang-kadang kemarin juga cuma WA saja, dok. Saya terakhir kontrol setahun yang lalu misalnya kayak gitu. Boleh tidak saya vaksin? Waduh, saya juga, wah ini nggak tahu kalau sudah setahun belum ketemu. Nah ini bukan menghambat, tetapi kita tidak bisa mengatakan boleh kalau kita tidak bisa tahu ya situasi akhirnya. Mungkin itu. Jadi bukan tiroidnya itu jadi masalah, tetapi kondisi akhir dari pasiennya ini yang kita perlu pertimbangan. Ya, mungkin itu. Nah, Dr. Stefanus mungkin ada penambahan informasi? Iya, hampir sama saja sih Mbak Astrid. Jadi memang seringkali pasien-pasien yang sudah lama tidak kontrol karena pandemi, kemudian tiba-tiba WA, dokter saya bisa divaksin. Ya ibu yang mana ya? Saya lupa ibu ini gimana. Ya bisa enggak datang kontrol aja supaya kita lihat. Jadi yang seperti dokter Robi bilang tadi, kondisi klinis paling penting ya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien yang belum terlalu terkontrol juga T4-nya ya sudah dilakukan ablasi atau sudah minum obat, tetapi belum terlalu terkontrol, tapi klinisnya
tidak terlalu membahayakan, maka kita akan berikan rekomendasi untuk vaksin. Juga untuk pasien-pasien CA tiroid, walaupun dia misalnya tiroglobulin masih agak tinggi, tetapi dia kondisinya baik-baik saja, silahkan kita berikan vaksin. Seperti Dokter Robi bilang tadi bahwa kita harus cepatnya melindungi pasien-pasien ini. Kenapa? Karena memang paling rentan untuk pada saat nanti terjangkit COVID. Sehingga dengan vaksin tentunya nanti akan mengurangi risiko pada saat misalnya terkena vaksin. Nah, ya itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya diberikan, nah ini saya curhat sedikit ya. Jadi kalau misalnya sudah diberikan vaksin, jangan menunda-nunda vaksin nanti malah saya tetap takut dokter. Kemudian saya mau naik pesawat dokter, saya mau naik kereta ini dokter. Terus saya belum divaksin. Rekomendasinya kapan saya berikan? Sudah 1 bulan atau 2 bulan yang lalu dok. Kenapa enggak vaksin? Gitu loh. Kemudian tiba-tiba datang minta rekomendasi tidak vaksin ya jangan. Kita layak vaksin gitu ya mintanya. Iya. Iya, jadi membingungkan. Tetapi kembali lagi bahwa ketika vaksin, pada saat kami memberikan surat keterangan boleh vaksin, maka harus dimengerti bahwa bukan tidak ada risiko, bukan. Tetapi risikonya menjadi sama seperti orang-orang yang normal lainnya. Jadi jangan sampai nanti, saya sudah berikan rekomendasi vaksin ini, saya tidak akan mendapatkan demam, saya tidak akan mendapatkan kipi. Enggak, belum tentu. Tetapi risikonya sama dengan orang-orang lain yang normal. Nah, itu harus dimengerti juga. Terima kasih. Yeah. Oke, terima kasih Dr. Stepanus atas penjelasannya. Nah ini ya teman-teman, kalau sudah dapat surat rekomendasi, segera untuk vaksin ya, apapun vaksin COVID-nya. Karena ya memang sesuai ketersediaan saja, jangan milih-milih vaksin dan jangan nunda vaksinnya. Karena itu akan memberi dampak yang manfaat jauh lebih besar daripada kita tidak vaksin. Seperti itu. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin kita bisa jawab di next live chat. Yang seputar dengan topik yang sama. Nah, ini mungkin untuk menutup sisi live chat hari ini, mungkin minta sepatah dua patah kata kepada pejuang tiroid dari Dr. Robi dan juga Dr. Stepanus. Mungkin dari Dr. Robi dulu, dipersilakan. Ya. Baik, ya. Ini banyak ya hal yang bisa kita dapatkan dari pertemuan pada malam hari ini. Kita saling berbagi. Tentunya yang utama adalah ini semangat nih, teman-teman semua tetap harus semangat. Komunikasi dengan dokter ya, komunikasi dengan dokter. Istilahnya apa yang kemudian menjadi permasalahan itu diutarakan kepada dokter. Karena kadang-kala tadi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik inilah yang kemudian menghambat teman-teman ini mengalami kesulitan dalam penanganan tiroidnya ya. Jadi silakan berkomunikasi dengan dokter, meminta penjelasan, itu adalah hak dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian untuk kondisi penyakitnya. Yang kedua, pahami tidak hanya dari menurut temannya atau katanya dokter gitu, tetapi dicari, apalagi dengan sekarang ini ya semua informasi bisa didapat, kemudian didiskusikan dengan dokternya ya, karena kita juga tidak bisa mengontrol sumber informasi, tetapi silakan saja untuk bisa menjadi hal yang menguatkan gitulah, istilahnya menguatkan, kemudian memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri, dan tentunya terkait dengan masalah target ya. Kadang-kala pasien sudah mendapat obat rutin, tapi bertanya sebenarnya target pengobatannya apa juga tidak tahu. Padahal ini adalah hak dari teman-teman sekalian. Sudah minum obat lama, kok begini-begini saja, kalau kontrol ya dilanjutkan. Ini sebenarnya targetnya apa. Jadi itu bisa dikomunikasikan ke dokter supaya tetap ada tujuan yang dicapai dan menjadi lebih baik. Saya rasa mungkin itu, dan dengan Pita Tosca ini saya rasa kok sangat membantu sekali teman-teman berkomunikasi ya dengan dokter. Iya, terima kasih Dokter Robi. Monggo silakan Dokter Stepanus, motivasinya untuk pejuang tiroid. Iya, terima kasih. Saya hanya menyampaikan beberapa pesan ya.
untuk teman-teman Pitatoska dan Petir, teruslah semangat dan terus berjuang ya. Jadi jangan kenal menyerah, harus terus berjuang. Nah, seperti yang Dokter Robi bilang tadi, bahwa tanyakanlah kepada dokter kalau misalnya konsultasi. Setiap bertemu dokter, tanyakan sebanyak-banyaknya apa yang kalian mau tanyakan. Jangan takut, karena ketika nanti tidak bertanya, maka itu adalah terjadi misinformasi di situ, di mana masih menyimpan banyak pertanyaan, kemudian tidak ditanyakan kepada dokter, dan kemudian bertanya kepada internet atau bertanya kepada teman. Nah, bertanya kepada teman ini saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, boleh saling menguatkan, boleh berbagi informasi, tetapi jangan menyamakan penyakit. Kenapa? Karena pada saat kalian menyamakan penyakit, teman-teman petir menyamakan penyakit, maka nanti pasti menyamakan terapinya. Tidak bisa, karena terapi itu berbeda tiap penyakit. Terus satu penyakit yang sama pun diderita tiap orang tidak akan sama terapinya dan mode terapinya. Jadi kembali lagi bahwa tanyakanlah kepada dokter sebanyak-banyaknya, banyak cara berkomunikasi dengan dokter yang mungkin lebih elegan, sampai mungkin dokternya tidak akan tersinggung kalau ditanya banyak-banyak. Oke, itu saja dari saya. Tetap semangat dan terus berjuang. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Stefanus. Nah, boleh gini Dok, sebagai bentuk dukungan kepada pejuang tiroid ya. Nah, teman-teman, kita itu tidak sendiri ya. Kita didukung oleh dokter-dokter yang sangat ahli di bidangnya. Bahwasannya pejuang tiroid itu berjuang seumur hidupnya ya, lifespan, benar-benar memperjuangkan nilai normal yang baru seperti itu ya. Jadi jangan patah semangat, betul-betul trust our medical process, tetap monitoring rutin, kontrol rutin, supaya kita bisa menemukan normal yang baru versi kita dan berdaya kembali sebagai pasien. Nah, terima kasih atas kesempatannya Dr. Robi juga, Dr. Stefanus, untuk yang ilmu sangat bermanfaat hari ini, benar-benar mencerahkan ya teman-teman pejuang tiroid supaya tetap kontrol ya, benar-benar yakin seperti itu. Nah, semoga kita selalu sehat dan selalu dapat lindungan Tuhan dan penuh rasa syukur. Nah, saya tutup untuk Instagram Live hari ini, dan jangan lupa kita berjumpa lagi di next Instagram Live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Selamat malam pejuang tiroid. Sehat, Dr. Stefanus, terima kasih. Lain teman-teman. Ya, maaf tadi ada trouble ya. Ya, nggak apa-apa Dok.